Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sel elektrolisis. Nah, sel elektrolisis ini adalah jenis dari sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia melalui proses reaksi redoks yang tidak spontan. Pak, izin bertanya Pak, makna dari reaksi redoks tidak spontan itu apa ya Pak? Pertanyaan yang bagus sekali. Nah, pada sel elektrolisis ini makna dari reaksi redoks tidak spontan yaitu reaksi kimia hanya terjadi dan berlangsung jika diberi energi dari luar, yaitu berupa arus listrik. Izin bertanya Pak, sel volta dengan sel elektrolisis itu kan sama-sama berkaitan dengan arus listrik. Lalu apa sih perbedaan utama antara sel volta itu dengan sel elektrolisis? Oke, perbedaan utama antara sel volta dengan sel elektrolisis ini yaitu pada sel volta itu menghasilkan arus listrik, sedangkan pada sel elektrolisis memerlukan arus listrik untuk menjalankan reaksi kimianya. Pak, bagaimana sih prinsip dasar atau cara kerja dari sel elektrolisis ini? Oke, pada sel elektrolisis ini terjadinya reaksi redoks, yaitu reduksi dan oksidasi. Nah, reduksi ini terjadi di katoda, yaitu tempat ion menerima elektron. Kemudian oksidasi terjadi di anoda, yaitu tempat ion melepaskan elektron. Kemudian pada sel elektrolisis terdapat dua elektroda, yaitu anoda dan katoda. Nah, anoda ini terhubung pada kutub positif sumber listrik. Kemudian anoda, katoda terhubung pada kutub negatif sumber arus listrik. Nah, berbeda dengan sel volta, pada sel elektrolisis ini elektron mengalir dari katoda menuju anoda. Pak, izin bertanya lagi Pak. Lalu apa sih contoh aplikasi sel elektrolisis ini dalam kehidupan sehari-hari? Contoh sel elektrolisis pada kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama pada penyembuhan logam seperti pada penyembuhan perak, kemudian emas, dan kemudian yang kedua yaitu pemurnian logam. Yang ketiga kemudian yaitu produksi gas, dan juga masih banyak lagi lainnya aplikasi sel elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Oke, melanjutkan penjelasan mengenai sel elektrolisis. Nah, berikut ini merupakan contoh dari elektrolisis CuSO4 dengan elektroda inert. Nah, pada katoda hasilnya yaitu Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu, di mana menghasilkan tenaga yang mengendap. Sedangkan pada anoda, reaksi yang dihasilkan yaitu 4OH- menjadi plus O2 plus 2H2O plus 4 elektron, di mana gas oksigen yang terbentuk. Jadi hasil dari elektrolisis CuSO4 ini yaitu endapan Cu di katoda dan gas O2 di anoda. Kemudian contoh soal dari sel elektrolisis yaitu larutan NaCl encer di elektrolisis menggunakan elektroda inert. Sebutkan produk di masing-masing elektroda dan jenis larutan yang terbentuk. Nah, penyelesaiannya yaitu pada katoda terdapat reaksi reduksi di mana 2H+ plus 2 elektron menjadi H2. Kemudian pada anoda terdapat reaksi oksidasi yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Nah, larutan yang tersisa yaitu Na+ plus OH- menjadi NaOH. Jadi penyelesaiannya ini pada katoda terdapat hasilnya yaitu gas hidrogen, kemudian pada anoda yaitu gas klorin, dan larutan yang tersisa yaitu NaOH, yaitu larutan basa.